karbonik gitu ya, dan terus juga isu tata kelola air, ya air alami dan air limbah, ya terus isu mengenai apakah kita bisa revegetasi lagi, ya bisa direklamasi sehingga pohon-pohonnya juga bisa nangkep karbon lagi kan, ya revegetasi sehingga penutupan tambang itu lahannya bisa kita pakai lagi. Tapi saya ngelihat walaupun kita bisa pakai lagi, prinsipnya juga harus human center sih. Kalau kita karena begitu ada tambang, ya tadinya daerah itu nggak ada penduduk, bisa jadi ya penduduknya sedikit, akan datang bisa puluhan ribu orang. Nah ketika kita tutup, puluhan ribu orang ini jadi apa? Nah, kalau full hutan juga kita apakah benar-benar bagus? Oke, bagus dari sisi keanekaragaman hayati, gitu ya. Tapi sustainability kehidupannya di situ apa? Nah ini yang sedang kita coba rancang ya dengan beberapa perusahaan nikel. Ya salah satu yang saya sebut sih di grupnya Singsan ya, Majalah Metal Industry juga lagi ada Expal ya. Nah itu gimana bisa lahan-lahan bekas bukaan tambang dan penempatan tailing itu bisa dipakai lagi dan orang sudah ada di situ. Ya. Dari sisi sosial juga kan tadi isu lingkungan, sisi sosial masyarakat sudah tinggal di situ ya. Ada yang masyarakat asli, ada yang masyarakat pendatang, ya bisa berbaur. Ya sebenarnya masyarakat, tuntutan masyarakat sesuai dengan janji kita di UUD 45 itu sama, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan gitu, kita sejahtera dulu ya. Ya dan juga bikin cerdas masyarakat di situ. Jadi gimana perusahaan-perusahaan yang ada ya beroperasi ya khususnya nikel itu punya responsibel ya, memikirkan jangka panjang sosialnya seperti apa ya, hak masyarakat ya tadinya dia bekerja ya di tambang, setelah itu ya apa kerjaannya ya setidaknya penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan lah yang kira-kira karena masyarakat akan hidup di situ ya, pengusaha sih bisa pergi ya gitu. Nah sekarang dari sisi governance atau tata kelola ya, sebenarnya pemerintah, masyarakat, ya kita juga ya di akademisi, sebenarnya gimana nih tata kelolanya benar? Artinya pendapatan dari tambang itu bisa dinikmati ya buat masyarakat ya, terus tidak dalam tanda kutip ya, ya uangnya jelas lah, nggak lari kemana-mana, ya kan ada royalti, ada pajak yang dibayarkan gitu ya. Itu juga seperti apa? Kalau itu terbuka, transparan, tata kelolanya benar, saya kira sejahtera. Ya, cuman kan ya kita mau melihat masyarakat, oh jangan-jangan ya perusahaan kamu udah punya responsibel, jadi saya bayar royalti sesuai aturan main, saya bayar pajak gitu ya, saya bayar segala sesuatu, retribusi dan hal-hal lain. Ini kemana gitu ya, kita juga harus pikirkan. Tadi ada di sosial juga mungkin kaitannya dengan CSR ya, yaitu jadi tata kelola seperti itu ya, environment, sosial, governance ya, environment isu-isu karbon, isu-isu air, isu-isu limbah ya, terus sosial bagaimana masyarakat bisa hidup di situ gitu ya, interaksi masyarakat adat dan masyarakat yang pendatang pasti ada ya. Jadi kira-kira ESG memang harus bisa menjawab itu ya, kira-kira menurut saya ya. Jadi itu sih Pak ya. Terus, ya saya lihat dari yang pertanyaan kemarin ya, saya langsung aja ya. Jadi artinya sekarang ya dengan tuntutan komoditas tambang juga ada stakeholder atau shareholder lain yang menuntut saya nambang, barang saya jual, jangan-jangan barang saya nggak bisa dibeli kalau tidak comply ke ESG. Jadi kalau kita bisa comply ke ESG, ya mungkin akses pendanaan penting kan. Sekarang juga yang memberi dana atau lender atau investor akan melihat ya, perusahaan ini baik nggak sih tata kelolanya secara lingkungan, dia juga punya tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaannya juga benar ya, tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan main yang ditetapkan kan gitu ya. Itu juga berkaitannya dengan regulasi. Terus hal yang penting buat sekarang orang adalah reputasi. Ya, perusahaan juga harus membangun reputasinya seperti apa kan ya. Saya ambil contoh, mungkin ada satu perusahaan
yang mau menjual barangnya dalam perusahaan tambang ya, untuk industri mobil listrik di Eropa, dia harus comply dengan aturan main kan, ya standar ESG sana, aturan main di sana, ya reputasinya harus bagus sehingga barangnya saya beli gitu kan, orang Eropa kan. Nah itu juga penting ya. Terus bagaimana mereka melakukan efisiensi dan manajemen resiko, ya resiko setelah pada saat operasi dan resiko setelah operasi. Ya, saya ngelihat mungkin beberapa perusahaan itu bisa jadi role model lah. Ya, Inco dulu Vale ya bisa beroperasi, terbangunlah beberapa kota-kota di sekitar kawasan pertambangan ya, ekonomi pendapatan daerah bagus, itu juga role model. Beberapa perusahaan yang sudah terapkan ESG di mungkin khususnya di nikel. Ya. Terus ada pertanyaan kemarin salah satunya juga bagaimana posisi Indonesia dalam penerapan ESG gitu ya. Ya, sekarang Indonesia juga sama bagian dari dunia ya. Indonesia nggak bisa lepas, dunia menuntut hal itu dan Indonesia juga melakukan itu. Untuk industri tambang juga harus ikut dalam framework ESG ya. Ya jadi kalau saya lihat perusahaan-perusahaan Indonesia juga sudah mulai ke arah sana kok. Walaupun dulu kita nyebutnya mungkin di ranah good mining practice, ya, bagaimana kaidah pertambangan yang baik dan benar, mulai dari pengelolaan tambang sampai limbahnya, itu juga ada ya, secara implisit sudah ada dalam beberapa regulasi kita. Cuma mungkin belakangan ini ESG ini memang harus lebih dipertegas, mereka mempertegas lagi bagaimana komitmen perusahaan dan juga pemerintah juga yang atur tata kelola itu menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab terkait lingkungan, sosial dan pengelolaan tambangnya ya. Jadi saya kira Indonesia sebenarnya sudah cukup lah, dan mungkin kalau dari data juga kita juga barang kita dibeli di luar ya, ya khususnya nikel juga mau ya, walaupun memang ada isu-isu muncul setelah kita nge-ban menjual ekspor raw material kan. Ya tantangan itu ada pasti, ya suka atau nggak suka ya Indonesia juga. Kalau saya lihat posisi Indonesia itu penting di sektor penyediaan mineral ya. Ya industri baterai, industri material maju itu butuh raw material. Saya masih ingat yang kemarin salah satu yang membuat deal Trump urusan dagang, akhirnya diturunin tarif Indonesia, dia ngomong Indonesia have a good cover, ya kan gitu ya, tolong jual mineralnya ke kami, kan gitu ya. Itu sebenarnya mempertegas bahwa negara kamu tuh punya positioning yang kuat dalam hal mineral, ya apalagi khususnya nikel ya. Terus tembaga juga dia nyebutnya you have a good cover gitu ya. Trump kan itu positioningnya, akhirnya tarif itu kita diturunkan, tapi kan janjinya kita harus jual barang itu ke mereka ya. Tapi juga tentunya dalam kerangka ESG harus comply gitu. Dan mungkin beberapa perusahaan juga sudah melakukan kegiatan ini dan trennya positif ya, positif di global. Ada perusahaan yang sudah mau ke IRMA gitu ya, di audit IRMA kan, International Initiative Responsible Mining apa itu ya. Nah, itu juga Harita juga masalah Pak ya. Harita di audit IRMA itu bukan sesuatu yang mudah itu. Harus buka-bukaan data kan gitu ya. Jadi dapur kelihatan tuh Pak ya. Di dapur gitu ya, kita lihat ya, kita harus siap dalam menurut saya. Perusahaan ketika sudah melangkah achievement baru ya, tantangan baru, dia harus siap ya. Dengan hal seperti itu ya. Sama kita juga di kampus ya, ketika di challenge itu ya harus siap terbuka dengan data hasil penelitian kita buka juga kan. Sama mereka juga gitu ya, report itu ya.